Awan yang mengandung air sampai 200 ton, 300 ton ya. Ya, makanya kalau ada pesawat nabrak awan-awan kecil gitu kadang-kadang turbulen Pak. Akan dihindari tuh awan-awan gede Pak. Ya. Jadi yang selama ini kita anggap awan kayak kapas, awan ringan, buktinya digiring angin bisa, itu ternyata berat. Al-Quran 14 abad lalu mengatakan begitu ya. Ya, apa Columbus, Nimbus gitu ya. Nah, kemudian yang kelima, Allah menyuruh merenungkan tentang api, Pak. Ya, api yang menjadi energi ya. Api ini kan manfaatnya luar biasa ya. Kalau nggak ada api kita masak ya, kita nggak makan nasi, makanya beras ya. Sayur nggak dimasak atau apa ini api luar biasa, Pak. Kendaraan-kendaraan kita ini ya mengubah berbagai energi menjadi energi api juga pada akhirnya ya. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah, jadi lima hal ini yang kalau di ayat ini disuruh ditafakuri ya. 5 hal ini disebut ayatullah, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah. Disebut di ayat yang lain sebagai bayinah, bukti yang nyata. Disebut di dalam hadis sebagai mukjizat. Makanya mukjizat Nabi Muhammad beda dengan mukjizat umat-umat terdahulu. Mukjizat umat-umat terdahulu, nabi-nabi terdahulu maksudnya ya, itu mukjizat yang hissi, yang memuaskan indrawi, memuaskan ain, memuaskan mata Pak, memanjakan mata Pak. Itu mukjizat. Nabi Isa menyembuhkan orang yang sakit macam-macam, menghidupkan orang mati. Bagaimana Nabi Musa membelah lautan, bagaimana Nabi Soleh dari gunung batu keluar unta yang bernyawa yang biasa gitu. Itu semua mukjizat-mukjizat yang memuaskan mata doang. Mukjizat ini kan arti sebetulnya Pak, bukan miracle, bukan keajaiban, bukan ya. Mukjizat itu dari kata a'jaza yu'jizu i'jaz, yang artinya melemahkan. Arti kata mukjizat itu melemahkan. Meskipun nanti secara terminologi artinya peristiwa luar biasa yang Allah berikan kepada Nabi sebagai bukti kenabiannya, bukti kebenaran risalahnya. Tapi arti asli mukjizat melemahkan. Dan orang Arab mengatakan rajulun ajuz, laki-laki yang sudah tua dan lemah, itu ajuz ya. Masya Allah, ajuz itu udah lemah, udah tua renta, itu disebut ajuz ya. Mukjizat melemahkan. Jadi umat dulu Pak, untuk supaya menunjukkan mereka lemah, Allah Maha Kuasa, ditunjukkan mukjizat yang spektakuler. Bagaimana tongkat membelah lautan itu kan, wah iya ya, nggak ada yang bisa ini ya. Manusia mana yang bisa melakukan seperti ini? Berarti pasti Tuhan ya. Manusia lemah, tidak mampu, hanya Tuhan yang kuasa ya. Bagaimana keluar unta dari batu? Gak ada yang bisa manusia. Lemah manusia semuanya. Ini adalah kuasa Tuhan ya. Itu mukjizat umat terdahulu Pak. Mukjizat nabi-nabi terdahulu hanya memuaskan mata doang. Kelemahannya saksi mata itu udah gak ada lagi Pak. Karena yang menyaksinya udah gak ada lagi, udah pada meninggal semua ya. Itu hanya disaksikan gak banyak orang pada tempat tertentu di waktu tertentu. Beda dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran ini mukjizat Nabi yang abadi, yang bisa dilihat semua orang, dan dia yuqdi'ul aqla, memuaskan akal.